Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa maula, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Yang saya hormati Bu Belin selaku dosen pengampu tafsir dakwah dan teman-teman semua rahimakumullah. Saya mahasiswa semester 4 Sekolah Tinggi Ilmu Agama Islam Wali 9. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan tugas UAS yang bertemakan dengan tafsir dakwah tentang pola-pola kepribadian manusia. Dalam Al-Quran merupakan kitab suci umat Islam yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk seluruh umat manusia sebagai petunjuk dalam hidup. Kandungan dalam Al-Quran mengajak kepada seluruh umat manusia untuk memahami akidah tauhid, membersihkan hati dan jiwa melalui berbagai ibadah, memberi petunjuk bagi kemaslahatan, membuka pikiran dan akalnya baik dalam kehidupan individu maupun sosial, menunjukkan jalan terbaik untuk menunjuk jati diri sesungguhnya, mengembangkan kepribadian serta meningkatkan kualitas jiwa untuk mengangkat derajat demi kebahagiaan dunia dan akhirat. Saya akan menjelaskan surat yang pertama, yaitu surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai dengan 8, yang artinya kurang lebih, sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sembayangnya, dan orang-orang yang menjauhkan dirinya dari perbuatan dan perkata yang tiada berguna, dan orang-orang yang menunaikan zakat, dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak mereka yang miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tidak tercela. Barang siapa yang mencerai di balik itu, maka mereka itulah orang yang melampaui batas dan orang yang memelihara amanat-amanat yang dipikulnya dan janjinya. Dalam tafsir Ibnu Katsir, Allah Subhanahu wa taala berfirman, telah beruntung dan berbahagia dan memperoleh kemenangan orang-orang yang mukmin, yang khusyuk dalam salatnya, menjauhkan diri dari perbuatan atau percakapan yang tidak berguna dan bermanfaat, apalagi kalau mereka perbuatan yang batil dan kata yang keji, dan menunaikan kewajibannya zakat, menjaga kemaluannya kecuali terhadap istri-istri dan budak-budak yang dimilikinya, yang dihalalkan oleh Allah baginya, memelihara amanat-amanat yang dibebankan kepadanya, serta menepati janji-janjinya, yang rajin memelihara kewajiban sholatnya dan selalu dilaksanakan tepat pada waktunya. Orang yang memiliki sifat-sifat dan berkelakuan sebagaimana tersebut di atas, mereka itulah yang beruntung, yang mewarisi surga Firdaus yang akan hidup kelak kekal di dalamnya. Selanjutnya dalam surat Al-Baqarah ayat 13 sampai dengan 15, yang artinya, apabila dikatakan kepada mereka beriman, kamu sebagaimana orang-orang yang beriman, mereka menjawab, akan berimankah kami sebagaimana orang yang bodoh itu beriman? Ingatlah, sungguhnya merekalah orang-orang yang bodoh, tapi mereka tidak tahu, dan tidak mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman. Mereka mengatakan, kami beriman, dan bila mereka kembali kepada syaitan-syaitan mereka, mereka mengatakan, sungguhnya kami sependirian dengan kamu, kami hanya berolok-olok. Allah akan membalas olok-olokan mereka dan membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan mereka. Dalam tafsir Al-Marghi surat Al-Baqarah ayat 13, sesungguhnya yang 13 adalah orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang mengikuti akal sehat dan meniti jalan petunjuk. Orang-orang seperti ini di dadanya penuh dengan perasaan iman yang menjadi tumpuan segala perbuatan. Qalu amanu
qalu aman minkum kama amana syufaha. Mereka menganggap dimaksud syufaha, orang-orang yang dungu, adalah para pengikut Nabi Muhammad SAW. Mereka menilai dungu kaum Muhajirin karena dianggap sembrono, malah memusuhi kaum dan kerabatnya. Mereka rela meninggalkan tumpah darahnya hanya karena mengikuti Nabi Muhammad SAW dan hidayah yang dibawa. Mereka kaum Ansor, mereka juga menganggap sebagai kaum yang dungu karena rela membagikan harta-harta dan rumah-rumahnya untuk hidup bersama dengan kaum Muhajirin. Ala innahum humus sufaha. Pada hakikatnya mereka sendirilah yang safi atau bodoh, bukan orang-orang yang mereka tuduh, sebab mereka ini merupakan umumnya orang-orang yang salaf atau yang soleh, tetapi mau mengikuti jejak petunjuknya. Mereka hanya cukup menganggap orang-orang salaf itu sebagai petunjuk juru selamat, berbeda dengan orang-orang yang hanya menyembah berhala, sama sekali belum pernah mendapatkan petunjuk di masa sebelumnya. Maka mereka ini Allah telah menunjukkan jalan yang benar dan mantap dengan iman. Walakin la ya'lamun. Mereka tidak mengetahui apa sebenarnya iman itu, sehingga mereka tidak bisa membedakan apa orang-orang yang mukmin itu tergolong orang yang pandai. Dalam tafsir Al-Misbah, Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 13 ini menjelaskan lebih lanjut keburukan mereka itu, yaitu apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah dengan iman yang benar dan mantap, yakni sesuai kata lidah dengan kata hati, sebagaimana iman manusia yang sempurna kemanusiaannya, sehingga kami menyadari dirinya sebagai hamba Allah. Mereka menjawab, akankah beriman kami seperti orang picik, akalnya itu beriman? Mereka dimaksud adalah sahabat-sahabat Nabi yang meninggalkan agama leluhurnya tanpa berupa penyembah berhala. Sahabat-sahabat Nabi yang meninggalkan agama leluhur mereka berupa penyembah berhala dan adat istiadat jahiliyah menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat Nabi itu pada umumnya adalah orang-orang yang berpunya. Selanjutnya dalam surat Al-Baqarah ayat 27 sampai dengan 28 yang artinya yaitu orang-orang yang melanggar perjanjian Allah sesudah perjanjian itu teguh dan memutuskan apa diperintahkan Allah kepada mereka untuk menghubungkannya dan membuat kerusakan di muka bumi. Mereka itulah orang-orang yang merugi. Mengapa kamu kafir? Kamu kafir kepada Allah padahal kamu tadinya mati, lalu Allah menghidupkan kamu, kemudian dimatikan dan kemudian hidupkannya kembali, kemudian kepadanya lah kamu dikembalikan. Dalam tafsir Al-Maraghi surat Al-Baqarah ayat 27 menjelaskan, orang-orang yang telah memanfaatkan fitrahnya yang telah diciptakan kepada Allah, yang diciptakan Allah pada dirinya, mereka berupa akal, perasaan, dan alat indera. Dengan saran-saran tersebut mereka bisa melakukan penyelidikan dan analisa terhadap masalah-masalah lain. Jadi seolah-olah dalam hal ini mereka telah kehilangan fitrahnya lantaran tidak pernah mau menggunakan secara baik. Ada dua hal yang tercapai tingkatan iman kepada Allah. Yang pertama ialah perihal kejadian yang berhubungan dengan alam dan ekstensinya, seperti keindahan ciptaannya, tatanan yang teliti, misalnya alat-alat yang dapat menyampaikan kita kepada tujuan awal,
Langkah kita merupakan penentu masa depan kita, serta diketahui manfaat dan mudarat melalui akal kita. Yang kedua, ialah masalah pentafsiran hal-hal yang telah dibawa oleh Rasulullah SAW berupa syariat yang diperintahkan Allah agar sampai kepada umat manusia. Mereka suka merusak dengan cara hambatan jalan Allah atau kebenaran. Mereka menghendaki agar jalan itu menjadi bengkok atau tidak lurus. Mereka mengejek kebenaran, padahal kebenaran itu sudah cukup jelas bagi mereka. Mereka merendahkan hidayat akal dan hidayah agama. Jadi ekstensi mereka itu hanyalah merusak bumi dan penghuninya, bahkan merusak dirinya sendiri. Mengingat kerusakan mereka dilahirkanlah baiknya mengikuti akidah. Dan akidah cara merendahkan hidayah fitrah, akal, dan hidayah agama. Mereka berhak menerima hinaan di dunia. Mereka tidak memperoleh kebahagiaan jasmani, akal sehat, dan akhlak. Mereka akan mendapatkan siksaan pedih di akhirat kelak. Adapun penjelasan dalam surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai dengan 8, Al-Baqarah 13 sampai 15 dan 27 sampai dengan 28 adalah sebagaimana berikut. Dalam ketiga surat di atas menegaskan pola-pola kepribadian manusia yang terdiri dari kepribadian orang mukmin dan kepribadian orang kafir dan kepribadian orang munafik. Yang pertama, orang mukmin. Orang mukmin adalah orang yang beriman kepada Allah, yang khusus diberi kabar gembira menuju kebahagiaan hidupnya di dunia maupun di akhirat kelak. Allah menyebutkan orang-orang yang beriman dalam banyak ayat, menjelaskan tingkah laku mereka dalam berbagai bidang kehidupan seperti akidah dan ibadah, akhlak, hubungan dengan manusia lain, hubungan dengan keluarga, dan ciri fisiknya. Apabila dihimpun ciri-ciri orang beriman sebagaimana dalam Al-Quran dapat diklarifikasikan dalam berbagai bidang tingkah laku pada umum dan utama. Yang pertama yaitu ada yang pertama ciri-ciri orang yang berhubungan dengan akidah, yang kedua ciri-ciri berhubungan dengan ibadah, berhubungan dengan masyarakat, berhubungan dengan kekeluargaan, ciri-ciri akhlak moral, ciri emosional, ciri intelektual, ciri yang berkaitan dengan kehidupan praktis dan profesional, dan ciri fisik. Adapun orang yang munafik dalam surah kedua yaitu Al-Baqarah ayat 13 sampai 15 menjelaskan mengenai kepribadian orang munafik. Ialah kelompok orang yang mempunyai kepribadian yang lemah, peragu, tidak mempunyai sikap yang tegas dalam masalah keimanan. Dalam Al-Quran telah disebutkan ciri-ciri mereka dan mendapat ancaman berupa siksaan yang pedih. Ciri-ciri orang munafik dalam Al-Quran surat Al-Baqarah yaitu yang pertama sombong, yang kedua bermuka dua. Untuk selanjutnya ciri-ciri orang kafir yaitu yang didapat pada surah yang ketiga pada surat Al-Baqarah 27 menjelaskan mengenai kepribadian orang kafir. Gambaran diberikan Al-Quran terhadap orang kafir adalah bahwa mereka tidak beriman kepada tauhid, Rasul, kitab-kitab yang diturunkan pada hari akhir, diturunkan di hari akhir, hari kebangkitan, hari perhitungan, surga dan neraka. Mereka mengikuti apa saja yang mereka lakukan dan apa yang dilakukan nenek moyangnya. Misalnya menyembah berhala. Mereka adalah orang dengan pemikiran statis dan tidak mampu memahami hakikat tauhid yang diserukan Islam. Karena itu Al-Quran menulis adapun ciri-ciri orang kafir dalam Al-Quran yaitu yang pertama suka melanggar janji, yang kedua membangkang kepada Allah, yang ketiga merusak di muka bumi,
Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan atau tutur kata yang kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.